Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Maila Natasha, mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dari Universitas Sriwijaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan dan juga menjelaskan hasil analisis buku teks Bahasa Indonesia tingkat SMA ataupun MA berdasarkan kriteria evaluasi Grini dan Petty dengan fokus utama pada kriteria nomor 6 hingga 10. Presentasi ini disusun sebagai bagian dari tugas akhir pada mata kuliah telaah kurikulum dan buku teks. Teman-teman semuanya, buku teks itu merupakan salah satu komponen yang penting dalam pembelajaran. Buku itu tidak hanya berfungsi sebagai sumber informasi, tetapi juga sebagai acuan pengembangan kompetensi, karakter, dan pengalaman belajar siswa. Oleh karena itu, analisis sebuah buku menjadi langkah yang sangat penting untuk memastikan bahwa pembelajaran itu berjalan secara efektif. Nah, dalam video ini saya akan menyampaikan pembahasan secara sistematis, mulai dari informasi buku, landasan teori, metode penelitian, hasil analisis, hingga simpulan dan juga rekomendasi. Harapannya itu agar presentasi ini dapat memberikan gambaran yang jelas dan juga komprehensif mengenai kualitas buku teks yang dianalisis. Objek dari penelitian ataupun analisis ini adalah buku kompetensi berbahasa Indonesia untuk siswa SMA atau MA kelas 12 terbitan dari Erlangga tahun 2024. Buku ini disusun oleh tim penulis yang kompeten di bidang pendidikan dan juga bidang bahasa Indonesia. Di antaranya ada Dr. Andes Imam Taufik MPD, Dr. Andes Rusmianto MPD, Dr. Wahono MPD, Dr. S. Prasetyo Utomo MPD, Dr. Mafruki MPD. Nah, buku ini digunakan dalam kurikulum Merdeka sehingga penyusunan materinya itu mengikuti prinsip utama kurikulum Merdeka, yaitu pembelajaran yang fleksibel, kontekstual, dan menekankan pada pencapaian kompetensi. Secara fisik dan isi, buku ini memiliki beberapa keunggulan. Yang pertama itu dari tampilan visual modern dengan ilustrasi warna yang jelas. Yang kedua, struktur penyajian materi yang rapi, mulai dari tujuan pembelajaran, materi inti, contoh, hingga latihan. Yang ketiga, disertai aktivitas berbasis proyek, refleksi sesuai kebutuhan kompetensi pada abad ke-21. Dan yang keempat, itu memuat banyak contoh teks autentik sesuai perkembangan informasi digital. Karena banyak sekolah yang menggunakan buku ini, analisis kualitasnya itu menjadi sangat penting untuk mengetahui apakah buku ini benar-benar mendukung pembelajaran siswa atau tidak. Dalam penilaian buku teks, Grini dan Petty mengemukakan ada 10 kriteria kualitas, dan analisis penelitian ini fokus pada 5 kriteria terakhir, yaitu kriteria nomor 6 sampai 10. Kelima kriteria tersebut sangat berkaitan dengan pengalaman belajar siswa di kelas. Adapun 5 kriteria yang dipakai dalam analisis ini yaitu menstimulasi aktivitas siswa. Buku yang baik itu harus mampu mendorong siswa untuk aktif, bukan hanya pasif membaca saja. Aktivitas yang dimaksud itu mencakup latihan analisis, proyek kelompok, pencarian data, dan aktivitas kreatif lainnya. Semakin banyak aktivitas yang menantang siswa berpikir, semakin baik pula kualitas buku tersebut. Lalu selanjutnya, menghindari konsep yang samar atau membingungkan. Konsep harus disajikan secara jelas.
terstruktur, dan juga mudah dipahami. Istilah yang sulit harus dijelaskan dengan contoh. Jika tidak, siswa akan mengalami kesulitan dan berpotensi salah memahami materi. Lalu, sudut pandang dalam buku haruslah jelas. Sudut pandang ini berkaitan dengan arah dan tujuan pembelajaran serta pendekatan penyampaian materi dalam suatu buku teks. Buku harus konsisten, tidak berubah-ubah dalam pandangan ataupun cara mengarahkan pembelajaran tersebut. Adapun juga pemantapan nilai. Buku teks harus berperan membentuk karakter siswa, baik itu dari nilai moral, sosial, budaya, dan kemanusiaan. Harus tertanam melalui isi bacaan, ilustrasi, dan kegiatan pembelajaran siswa. Dan yang terakhir itu menghargai perbedaan pribadi siswa. Setiap siswa memiliki kemampuan, minat, dan juga gaya belajar yang berbeda-beda. Buku yang baik memberikan fleksibilitas kegiatan agar semua siswa dapat mengikuti pembelajaran secara optimal. Nah, dari kelima kriteria tersebut, saya menggunakan metode analisis dua sumber data utama, yaitu analisis dokumen berupa isi buku itu sendiri, dan yang kedua itu data angket dari siswa. Nah, yang pertama itu analisis isi buku. Saya membaca beberapa bab dari bagian buku itu sehingga menemukan bukti yang berkaitan dengan 5 kriteria Grini dan Petty. Setiap bukti dicatat dan dikategorikan dalam tabel analisis. Yang kedua, angket siswa. Saya menyusun instrumen angket berisi 12 pertanyaan yang mewakili tiap kriteria. Angket itu menggunakan pilihan iya atau tidak agar mudah dipahami oleh siswa. Angket tersebut lalu disebarkan kepada siswa SMA yang menggunakan buku ini, dan hasilnya itu dihitung dalam persentase. Adapun tahap analisisnya itu yang pertama menentukan objek dan teori, lalu membuat instrumen angket, menyebarkan angket kepada responden, lalu mengumpulkan dan memvalidasi data, lalu menghitung persentase jawaban dari siswa dan membandingkan bukti buku dan hasil angket, dan terakhir menyusun temuan, simpulan, dan juga rekomendasi. Nah, metode ini menghasilkan analisis yang lebih komprehensif dan akurat karena satu, kita menilai buku dari dua perspektif, yaitu teoritis dan juga pengalaman nyata siswa. Pada bagian analisis buku teks, saya menggabungkan bukti langsung dari isi buku dan hasil angket siswa. Nah, berdasarkan kriteria ke-6, yaitu menstimulasi aktivitas siswa, hasil angket menunjukkan 90% responden menyatakan iya. Buku ini menyediakan berbagai aktivitas yang cukup mendorong siswa untuk lebih aktif, seperti latihan menganalisis teks secara aktual, terus tugas mencari informasi dari internet, lalu diskusi, latihan menulis, serta aktivitas reflektif di akhir bab. Lalu kriteria ke-7 yaitu menghindari konsep yang samar atau membingungkan. Nah, berdasarkan hasil angketnya itu 100% responden menyatakan iya. Di seluruh siswa menilai bahwa semua konsep dalam buku ini sudah menyajikan dengan sangat jelas. Struktur materi dibuat secara bertahap mulai dari definisi, tujuan, struktur teks, ciri kebahasaan, contoh model, dan juga pertanyaan yang refleksi. Nah, penjelasan juga dilengkapi ilustrasi dengan contoh yang mudah dipahami sehingga materi abstrak seperti evaluasi, kritik sastra, atau teks editorial menjadi lebih konkret. Yang ke-8 itu kriteria sudut pandang yang jelas. Hasil angket itu menyatakan 100% responden menjawab iya.
Buku ini memiliki sudut pandang yang konsisten, yaitu pembelajaran berbasis kompetensi dan komunikatif. Hal itu terlihat dari penyajian contoh teks yang nyata, tujuan pembelajaran di setiap awal bab, aktivitas berbasis proyek, dan ajakan untuk mempraktikkan bahasa dalam kehidupan. Jadi siswa itu dapat memahami arah pembelajaran itu dengan jelas. Yang kesembilan itu kriteria pemantapan nilai. Hasil angket itu 100% responden menyatakan iya. Nah, pemantapan nilai ini dalam buku sangat terlihat melalui teks yang menampilkan sikap sosial, ilustrasi yang mencerminkan budaya Indonesia, aktivitas yang mendorong empati dan kerjasama, dan tugas refleksi karakter bagi siswa. Jadi buku ini sudah berhasil menyeimbangkan antara pengetahuan akademik dan pembentukan karakter siswa. Lalu yang terakhir kriteria ke-10, menghargai perbedaan pribadi siswa. Hasil angket rata-rata itu 92% responden menyatakan iya. Siswa merasa buku ini cukup fleksibel karena menyediakan aktivitas dengan tingkat kesulitan yang berjenjang, adanya tugas individu dan kelompok, latihan terbuka yang memungkinkan kreativitas, dan terakhir itu contoh bacaan dengan tema yang beragam. Hal ini membuat siswa dengan kemampuan yang berbeda-beda tetap dapat mengikuti pembelajaran. Jadi, berdasarkan analisis isi buku dan juga angket siswa, dapat disimpulkan bahwa buku teks kompetensi berbahasa Indonesia kelas 12 ini memenuhi seluruh kriteria Grini dan Petty nomor 6 hingga 10. Lalu, sangat efektif juga digunakan oleh siswa SMA maupun MA. Selanjutnya, buku ini juga menyajikan materi yang jelas, runtut, dan berorientasi pada karakter siswa. Selain itu, sejalan juga dengan prinsip-prinsip dari kurikulum Merdeka dan mendapat respon positif bagi siswa yang menggunakan buku ini. Nah, dari presentasi hasil angket itu menunjukkan bahwa untuk kriteria aktivitas siswa itu 90% buku ini sudah memenuhi. Lalu berdasarkan kejelasan konsep itu sudah 100% memenuhi kebutuhan siswa. Lanjut dari sudut pandang itu siswa merasa sudut pandang dari buku ini sudah sangat konsisten sehingga 100% itu memenuhi kriteria ke-8. Lalu ada juga kriteria pemantapan nilai, itu juga 100% responden menyatakan iya, sehingga nilai-nilai dari buku ini itu dapat disampaikan dan diterima siswa dalam pembentukan karakter bagi siswa yang menggunakan buku ini. Dan yang terakhir itu adanya penghargaan terhadap perbedaan cara belajar siswa yang responden itu menjawab dengan persentase 92%. Jadi secara keseluruhan buku ini sangat layak digunakan untuk sistem pembelajaran di sekolah tingkat SMA dan juga MA. Nah, tapi meskipun kualitasnya tinggi, ada beberapa rekomendasi yang diharapkan itu bisa ditingkatkan kembali dalam efektivitas buku teks. Yang pertama itu dapat menambah aktivitas diferensiasi untuk siswa berkebutuhan khusus. Yang kedua itu menambahkan proyek yang lebih kreativitas seperti mungkin siswa bisa diajak untuk membuat podcast atau video analisis teks juga. Lalu yang ketiga itu menyediakan tautan digital agar siswa lebih terhubung dengan literasi informasi, atau bila perlu dalam teks bahasa Indonesia disajikan juga KBBI online agar siswa bisa langsung mengakses KBBI tersebut. Dan yang terakhir itu menambahkan contoh teks yang lebih beragam lagi dari berbagai daerah di Indonesia.
Demikianlah presentasi dan juga penjelasan hasil analisis buku teks Bahasa Indonesia berdasarkan kriteria Grini dan Petty. Terima kasih kepada dosen pengampu dan seluruh responden yang telah ikut berpartisipasi dalam analisis ini. Semoga hasil analisis ini dan video ini bermanfaat baik bagi guru, mahasiswa, dan semua pihak yang ingin memahami kualitas buku teks secara lebih mendalam. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.